Halo anak-anak, selamat datang kembali di pelajaran matematika kelas 5. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar mengenai pembagian pecahan. Mari kita lihat contohnya. Berapakah 4 dibagi 1/2? 4 dibagi 1/2 artinya ada berapa 1/2 di dalam 4? Misalkan di sini saya punya 4 pizza. Nah, ada berapa setengah pizza dalam 4 pizza? Jadi, saya harus membagi setiap pizza menjadi 2 bagian yang sama. Nah, ada berapa setengah pizza yang kita dapatkan? Mari kita lihat. Kalau setiap pizza kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka kita akan memperoleh 8 potong pizza yang besarnya 1/2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. Jika kita mau menyelesaikan 4 dibagi 1/2 dengan menggunakan atau secara matematika, maka kita lihat dulu 4 itu adalah sebagai pecahan yang pertama dan 1/2 adalah pecahan yang kedua. Nah, dalam pembagian pecahan yang kedua itu kita ganti menjadi kebalikannya. Kebalikan dari 1/2 itu sama dengan 2/1. Itu artinya kebalikan. Jadi kalau kebalikan, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kemudian tanda bagi di sini atau simbol bagi di sini kita ubah menjadi simbol kali. Jadi 4 dibagi 1/2 itu sama dengan 4 dikali 2/1. Kemudian 4 kita ubah menjadi 4/1 dikali 2/1. Kemudian kita kalikan pembilang dikali pembilang, kemudian dibagi penyebut dikali penyebut. Sama dengan 8/1. Sama dengan 8. Jadi kita peroleh jawabannya 4 dibagi setengah itu sama dengan 8. Dari contoh tersebut, maka kita dapat menyelesaikan pembagian pecahan dengan menggunakan 2 langkah. Contohnya, berapakah 2/3 dibagi 1/5? Langkah yang pertama, kita balik pecahan yang kedua, atau kita ganti dengan kebalikannya. Di sini pecahan yang kedua adalah 1/5. Jadi, 1/5 kebalikannya adalah 5/1. Maka 1/5 menjadi 5/1. Kemudian langkah yang kedua, kita kalikan pecahan yang pertama yaitu 2/3 dengan pecahan yang sudah dibalik tadi yaitu 5/1. Maka 2/3 dikali 5/1 itu sama dengan 10/3. 10/3 kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 3 1/3. Jadi 2/3 dibagi 1/5 sama dengan 3 1/3. Di sini kita bisa katakan bahwa pembagian pecahan itu sama dengan kita mengalihkan pecahan yang pertama dengan kebalikan dari pecahan yang kedua. Itu yang namanya pembagian pecahan. Mari kita lihat contohnya. Berapakah 4 1/5 dibagi 2/15? Sama dengan perkalian pecahan, di dalam pembagian pecahan, pecahan campuran harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 1/5 merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 21/5. Kemudian 2/15 yang merupakan pecahan yang kedua, kita ganti dengan kebalikannya.
Kebalikan dari 2 per 15 adalah 15 per 2. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Sehingga kita peroleh 41 per 5 dibagi 2 per 15 sama dengan 21 per 5 dikali 15 per 2. Nah, mari kita lihat mana yang bisa kita coret. 5 dan 15. 5 dan 15 habis dibagi 5. Keduanya habis dibagi 5. 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Dan 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 21 dikali 3 adalah 63 dan 1 dikali 2 adalah 2. Maka kita peroleh hasilnya 63 per 2. Kita sederhanakan menjadi pecahan campuran sama dengan 31 1 per 2. Mari kita lihat contoh berikutnya. Berapakah 1 2 per 3 dibagi 2? Nah, 1 2 per 3 ini adalah pecahan campuran. Kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sehingga 1 2 per 3 dibagi 2 sama dengan 5 per 3 dibagi 2. Kita ubah pecahan yang kedua menjadi kebalikannya. 2 kebalikannya adalah 1 per 2. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Sehingga kita peroleh 5 per 3 dikali 1 per 2. Nah, kita lakukan perkalian pecahan seperti biasa. 5 dikali 1 sama dengan 5 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya 5 per 3 dikali 1 per 2 itu sama dengan 5 per 6. Kita lihat contoh berikutnya. Berapakah 3 per 4 dibagi 1 1 per 8? Kita ubah 1 1 per 8 menjadi 9 per 8. Maka 3 per 4 dibagi 1 1 per 8 sama dengan 3 per 4 dibagi 9 per 8. Kita ganti 9 per 8 menjadi kebalikannya, yaitu 8 per 9, dan tanda bagi menjadi tanda kali. Maka kita peroleh 3 per 4 dibagi 9 per 8 sama dengan 3 per 4 dikali 8 per 9. Kita bisa melakukan cara coret. Kita lihat 4 dengan 8. 4 dan 8 habis dibagi 4. Keduanya habis dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Lalu kita lihat lagi 3 dengan 9. 3 dan 9 keduanya habis dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 9 dibagi 3 juga itu sama dengan 3. Maka kita peroleh hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Hasilnya adalah 2 per 3. Contoh berikutnya, berapakah 1 1 per 2 dibagi 3 2 per 5? Keduanya merupakan pecahan campuran. Jadi kita ganti keduanya menjadi pecahan biasa. 1 1 per 2 itu sama dengan 3 per 2 dan 3 2 per 5 itu sama dengan 17 per 5. Maka kita tulis kembali pertanyaannya, 1 1 per 2 dibagi 3 2 per 5 itu sama dengan 3 per 2 dibagi 17 per 5. Pecahan yang kedua yaitu 17 per 5 kita ganti menjadi kebalikannya yaitu 5 per 17. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Maka 3 per 2 dibagi 17 per 5 sama dengan 3 per 2 dikali 5 per 17. Kita tidak bisa menggunakan cara coret dalam perkalian ini, maka kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 17 sama dengan 34. Maka hasilnya kita peroleh 15 per 34. Bagaimana dengan pembagian 3 pecahan?
Pembagian 3 pecahan caranya sama juga dengan pembagian 2 pecahan. Kita lihat contohnya, berapa 1/4 dibagi 1/2 dibagi 4/5. Yang kita ganti menjadi kebalikannya adalah pecahan yang kedua dan pecahan yang ketiga. Pecahan yang pertama itu tetap. Nah, hal ini juga berlaku untuk pembagian pecahan atau pembagian 4 pecahan atau 5 pecahan. Jadi, mulai dari pecahan yang kedua dan seterusnya, itu akan berubah menjadi kebalikannya. Kemudian tanda bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Maka 1/4 dibagi 1/2 dibagi 4/5 sama dengan 1/4 dikali 2/1 dikali 5/4. Kemudian kita kalikan pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut dikali penyebut. 1 dikali 2 dikali 5 sama dengan 10, 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16. Maka hasilnya adalah 10/16. Kita sederhanakan 10/16 sama dengan 5/8. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita mengenai pembagian pecahan. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik, dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran soal cerita pembagian pecahan. Sampai jumpa.